Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin membawakan hasil kerja kelompok kami yang bertema hak dan kewajiban warga negara. Di sini ada 4 anggota. Yang pertama ada saya sendiri, Naila Salsabila Zahra. Kemudian ada Ani Uswatun Hasanah, Diva Aurelia Putri, dan Muhammad Ali Akbar. Dan di sini kita akan membahas 4 poin. Yang pertama ada pengertian tentang warga negara, yang kedua pengertian tentang kewarganegaraan, yang ketiga kedudukan warga negara dalam negara, yang keempat kewarganegaraan Indonesia. Oke, yang pertama pengertian warga negara. Warga negara merupakan warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Secara etimologis, kata warga negara berasal dari bangsa Romawi yang pada saat itu menggunakan kata warga negara berasal dari kata yang memiliki arti anggota warga yang berasal dari siti. Definisi dari warga negara merupakan seseorang atau suatu individu yang tinggal dan menjadi bagian dari suatu masyarakat di wilayah tertentu. Yang kedua, pengertian tentang kewarganegaraan. Kewarganegaraan dikenal dengan kata citizenship, artinya keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan negara dengan warga negara. Kewarganegaraan dibagi menjadi dua. Yang pertama, kewarganegaraan yuridis. Dalam arti secara yuridis, kewarganegaraan diartikan sebagai ikatan hukum yang terjalin secara legal atau resmi antara penduduk suatu negara atau warga negara dengan negaranya. Yang kedua, kewarganegaraan sosiologis. Dalam arti sosiologis, tidak ditandai dengan ikatan hukum, tetapi ikatan emosional, seperti ikatan perasaan, ikatan keturunan, ikatan nasib, ikatan sejarah, dan ikatan tanah air. Aspek kewarganegaraan. Yang pertama, ada aspek hukum. Kewarganegaraan merupakan suatu status hukum kewarganegaraan yang dimiliki warga negara dan yang tidak dimiliki warga asing. Yang kedua, ada aspek sosial. Kewarganegaraan merupakan suatu keanggotaan suatu bangsa tertentu, yakni sekumpulan manusia yang terikat suatu dengan yang lainnya karena kesatuan bahasa, kehidupan sosial budaya, serta kesadaran nasional. Kemudian poin ketiga membahas tentang kedudukan warga negara dalam negara. Warga negara sebagai penduduk negara dan memiliki arti penting bagi negara. Sebagai anggota dari negara, maka warga negara memiliki hubungan atau ikatan dengan negara. Hubungan antara warga negara dengan negara terwujud dalam identitas, partisipasi, dan aneka bentuk hak-hak dan kewajiban antara keduanya. Hak warga negara Indonesia yang pertama, hak mendapat pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik. Yang kedua, hak hidup. Yang ketiga, hak untuk berkeluarga. Yang keempat, hak untuk kelangsungan hidup. Yang kelima, hak mengembangkan diri. Yang keenam, hak untuk memajukan kehidupan. Yang ketujuh, hak menerima pengakuan dan jaminan perlindungan. Yang kedelapan, hak diakui mempunyai hak pribadi. Yang kesembilan, hak diakui oleh masyarakat umum.
Kewajiban warga negara Indonesia. Yang pertama, wajib menaati hukum dan pemerintah. Yang kedua, wajib ikut serta dalam membela negara. Yang ketiga, wajib menghormati hak asasi manusia. Yang keempat, wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang. Yang kelima, ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang keenam, mengikuti pendidikan dasar atau wajib belajar. Yang ketujuh, menghormati dan menjaga toleransi dalam keberagaman agama di Indonesia. Yang kedelapan, wajib membayar pajak. Poin keempat yaitu kewarganegaraan Indonesia. Pengertian WNI. WNI ialah seorang warga negara Indonesia, orang yang diakui oleh undang-undang sebagai warga negara Republik Indonesia. Orang ini nantinya akan diberi kartu tanda penduduk ketika berusia 17 tahun dan NIK apabila sudah mencatatkan diri di kantor pemerintahan. Menurut UU nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Indonesia, orang yang berhak mendapatkan kewarganegaraan Indonesia ialah: 1. Setiap orang yang sebelum berlakunya UU tersebut merupakan WNI. 2. Anak yang terlahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibu WNI. Yang ketiga, anak yang lahir dari perkawinan sah antara ayah WNI ataupun ibu WNA maupun sebaliknya. Yang keempat, anak yang lahir dari perkawinan sah antara ibu WNI namun ayah tidak memiliki kewarganegaraan atau negara ayah tidak memberi kewarganegaraan maupun sebaliknya. Yang kelima, yaitu anak yang lahir dari tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dan ayahnya merupakan seorang WNI. Yang keenam, anak yang lahir di luar perkawinan sah dan ibunya merupakan WNI. Yang ketujuh, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dan ibu WNA yang diakui oleh ayah WNI dan pengakuannya dilakukan sebelum sang anak berusia 18 tahun. Yang kedelapan, anak yang lahir di wilayah Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah maupun ibunya. Yang kesembilan, anak yang baru lahir dan ditemukan di Indonesia dan ayah ibunya tidak diketahui. Yang kesepuluh, anak yang lahir di luar wilayah Republik Indonesia dari ayah dan ibu WNI yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan. Yang ke-11, anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah dan ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia. Sekian presentasi dari kelompok kami.